Video kali ini kita akan membicarakan tentang jembatan Wheatstone. Nah, jadi jembatan Wheatstone itu dia seperti yang sudah kalian pelajari di elektronika dasar ataupun di SMA atau di SMP, itu bentuknya seperti ini. Terdiri dari 4 buah resistor yang dimana di antara kedua resistor tersebut itu kita ambil tegangan jatuhnya, atau dengan kata lain, antara titik A, C, dengan B, ini sebenarnya adalah rangkaian pembagi tegangan. Begitu juga dengan antara titik A, titik D, dengan titik B, itu juga adalah rangkaian pembagi tegangan. Jembatan Wheatstone sendiri, itu dia memiliki fungsi untuk menghitung besar suatu hambatan yang tidak diketahui sebelumnya, atau sama dengan cara kerja dari ohmmeter. Nah, lalu kenapa kita tidak pakai ohmmeter saja? Karena memang zaman dahulu itu belum ada ohmmeter. Orang ketika ingin mengetahui hambatan suatu benda yang tidak diketahui berapa besarnya dengan mempergunakan jembatan Wheatstone. Bahkan sekarang pun, cara kerja ohmmeter itu adalah dengan mempergunakan prinsip yang sama dengan jembatan Wheatstone ini. Bagaimana cara kerja jembatan Wheatstone ini dalam mendeteksi adanya resistor ataupun besar hambatan dari yang tidak diketahui? Jadi biasanya pada jembatan Wheatstone yang bentuknya seperti ini, itu R1 dengan R2-nya itu nilainya sudah diketahui atau nilainya sudah tetap. Sedangkan untuk R3 ini biasanya kita buat nilainya itu berupa resistor variabel. Artinya kita bisa ubah-ubah berapa nilai hambatannya. Lalu benda ataupun komponen yang ingin kita ketahui besar hambatannya itu kita letakkan di R4 ini. Jadi ini sering disebut sebagai Rx. Nah, disinilah kita ingin mencari besar hambatan yang tidak diketahui. Nah, jadi di sini dia besar hambatan yang tidak diketahui. Pada saat sekarang ini, jembatan Wheatstone itu lebih sering digunakan sebagai alat bantu untuk pengukuran instrumentasi karena dia bersifat sensitif dan akurat. Apa maksud sensitif dan akurat di sini? Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa salah satu kegunaan dari jembatan Wheatstone ini adalah untuk mengukur besar hambatan dari elemen yang kita tidak ketahui berapa besarnya. Jadi, seperti yang kalian ketahui bahwa ada hubungan antara besar hambatan dengan suhu. Sehingga, kalau misalnya elemen yang kita ukur itu berada pada lingkungan 30 derajat Celcius, seharusnya dia akan mengalami perbedaan ketika kita ukur pada 50 derajat Celcius. Kalau kita melakukan pengukuran dengan mempergunakan katakanlah multimeter, maka tidak akan akurat besar hambatan yang kita temukan. Karena berbeda suhu, dia akan mengalami perbedaan nilai. Sedangkan kalau kita menggunakan jembatan Wheatstone, maka dia akan lebih akurat. Kenapa? Ketika kita mencari besar hambatan yang tidak diketahui dengan jembatan Wheatstone, sebenarnya itu kita melakukan perbandingan dengan resistor-resistor yang lain. Artinya, berapapun suhu tempat kita melakukan pengukuran, resistor yang lain itu juga akan turut berubah. Bukan hanya hambatan yang tidak ketahui ini saja yang berubah. Sehingga hasil yang kita dapatkan itu sebanding. Baik kita melakukannya dalam 30 derajat Celcius dengan melakukannya pada 50 derajat Celcius, hasil yang didapatkan akan sama karena pengukurannya dilakukan secara sebanding. Itu maksudnya sensitif dan dia lebih akurat. Kebanyakan sekarang jembatan Wheatstone itu kita pergunakan untuk konversi dari hambatan ke tegangan yang lebih akurat lagi. Jadi kalau dikatakan tadi dengan mempergunakan pembagi tegangan kita bisa mengkonversi,
maka dengan mempergunakan jembatan Wheatstone akan lebih akurat hasil yang kita dapatkan. Bagaimana cara kita mengkonversi hambatan menjadi tegangan pada jembatan Wheatstone? Itu nanti akan kita pelajari, tapi sebelumnya kita akan membahas bagaimana menurunkan rumus untuk mencari hambatan yang tidak diketahui pada suatu jembatan Wheatstone. Hal yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menetapkan nilai R1 dan R2. Jadi nilai dari R1 dan R2 itu bersifat fix ataupun tetap. Sedangkan nilai untuk R3 ini kita buat dia sebagai nilai yang bisa diubah-ubah. R3 itu resistor variabel. Resistor variabel. Lalu hambatan yang ingin kalian cari itu diletakkan di R4. Disinilah dia Rx-nya. Jadi R4 sama dengan Rx sama dengan hambatan yang dicari. Lalu kenapa di sini kita harus membuat resistor variabel untuk R3? Agar kita mendapati nilai Vout pada saat yang seimbang. Jadi jembatan Wheatstone dikatakan seimbang jika Vout-nya itu sama dengan 0. Wheatstone dikatakan seimbang jika Vout-nya itu sama dengan 0 atau Vc-nya sama dengan Vd. Dengan nilai R1 dan R2 yang tetap, kita bisa mengatur nilai R3 agar Vout-nya 0 dan mendapati nilai Rx. Lalu di sini untuk mencari nilai Rx sendiri kita memakai rumus pembagi tegangan. Ibu buatkan di sini dengan mempergunakan prinsip pembagi tegangan di mana pembagi tegangannya itu ada dua. Yang pertama itu ACB, ini pembagi tegangan. Kenapa? Karena kita ambil, ini kan seri ya sebenarnya. Lalu kita ambil di sini tegangan jatuh di CB. A, C, B itu pembagi tegangan yang pertama, di mana VCB sama dengan VC di situ. VCB sama dengan VC di sini itu adalah Vout dari pembagi tegangan. Artinya VCB tegangan jatuh yang di sini itu dia berada pada R2. Sehingga dengan mempergunakan rumus pembagi tegangan yang kita pelajari tadi, maka VCB ataupun Vc itu sama dengan R2 per R1 ditambah dengan R2. Tahu ya kenapa? Karena tegangan jatuhnya itu di sini. Oke. Dikali dengan Vin. Vin-nya itu siapa? Si Vs. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi dari A ke D ke B itu pembagi tegangan. Tegangan jatuhnya di mana? Tegangan jatuhnya kan di sini ya. Tegangan jatuhnya di dB. Atau di sini VDB sama dengan VD itu sama dengan berarti R4 per R3 ditambah dengan R4. Kita lihat di sini. Ini kan R4 per R3 ditambah dengan R4. Ingat rumus pembagi tegangan yang sudah kita pelajari. Dikali dengan Vs. Ini rumusan yang kedua. Selanjutnya, karena kita mengharapkan dalam keadaan seimbang, Vout-nya sama dengan 0, artinya Vc-nya sama dengan Vd, berarti ini dua-duanya itu bisa kita samakan. Berarti dalam keadaan seimbang, Vc sama dengan Vd, berarti sama dengan VCB sama dengan VDB.
Ini langsung saja kita masukkan rumus untuk VCB. Rumus untuk VCB itu adalah R2 per R1 tambah R2 dikali dengan Vs. Ini sama dengan VDB-nya R4 per R3 ditambah R4 dikali dengan Vs. Yang sesama Vs, karena ada di sisi kanan dan kiri, bisa kita hilangkan. Dan ingat, yang kita cari itu adalah R4, berarti Rx-nya di sini. Atau dengan kata lain, ini bisa kita bilang R2 per R1 ditambah R2 sama dengan Rx per R3 ditambah dengan Rx. Yang kita carikan Rx ini ya. Untuk dapat mencarinya, maka yang ini semua kita kali ke atas, sedangkan yang bagian ini itu kita kali ke Rx atau kita kali silang. Setelah dikali silang, kita dapati bahwa sekarang R2 dikali R3 ditambah Rx sama dengan R1 tambah R2 dalam kurung dikali dengan Rx. R2 dikali R3 ditambah R2 dikali Rx sama dengan R1 kali Rx ditambah R2 dikali dengan Rx. Kalian bisa perhatikan di sini bahwa kita memiliki R2 Rx dan R2 Rx di sisi yang sama, ini bisa dicoret. Sehingga kita dapatkan sekarang bahwa R2 dikali R3 sama dengan R1 kali Rx, atau si Rx itu sendiri akan sama dengan R2 dikali R3 per R1. Inilah dia rumus dari hambatan yang tidak diketahui pada jembatan Wheatstone. Jadi dengan menentukan R2 dengan R1 dan mengubah si R3-nya agar V out-nya itu sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan Rx-nya itu berapa. Sekarang kita ingin melihat bagaimana penggunaan dari jembatan Wheatstone ini ketika kita masukkan dia ke dalam rangkaian untuk alat instrumentasi kita. Jadi kalian itu bisa mempergunakan jembatan Wheatstone seperti yang Ibu bilang dalam mengkonversi hambatan menjadi tegangan. Hambatan menjadi tegangan. Di mana biasanya, seperti yang kita pelajari di rangkaian pembagi tegangan, ada sensor-sensor yang dia itu mengubah besaran fisis non-elektris menjadi besaran fisis elektris, tapi masih dalam bentuk hambatan. Contoh sensor yang seperti ini, misalkan itu adalah LDR, strain gauge, kemudian juga ada termistor. Kalau LDR, dia mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan, strain gauge mengubah tekanan menjadi hambatan, sedangkan termistor ini mengubah suhu menjadi hambatan. Sedangkan yang bisa diproses oleh microcontroller itu adalah tegangan. Oleh sebab itu, seringnya bila kita mempergunakan sensor-sensor ini, maka kita ubah menjadi tegangan dengan mempergunakan sebuah jembatan Wheatstone. Di sini, di mana kita letakkan LDR, strain gauge, dan termistornya. Jadi ketiga-tiganya ini itu kita letakkan sebagai Rx yang ada di sini. Jadi kalau untuk pemakaian dalam alat instrumentasi, kita sama seperti tadi, R1 dan R2-nya itu di dalam bentuk yang tetap ataupun fix nilainya. Sedangkan untuk R3-nya itu berupa resistor variabel. Ini agar kita mendapatkan V out di awal itu sama dengan 0. Jadi pengukurannya itu benar-benar sama dengan 0. Sedangkan Rs inilah kita letakkan di situ ada LDR, kemudian ada strain gauge dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya sensor-sensor ini tadi mendeteksi adanya perubahan besaran fisis non-elektris, dia akan mengalami perubahan hambatan.
Perubahan hambatan di jembatan Wheatstone ini itu akan mengakibatkan Vout yang disetting awalnya itu sama dengan 0 berubah memiliki nilai yang lain sesuai dengan perubahan hambatan yang ada di sini. Dan perubahan Vout ini tadi itu bisa dialirkan ke microcontroller untuk dibaca bahwa ternyata sudah terjadi perubahan akibat adanya pendeteksian terhadap besaran fisik non-elektris yang sedang diukur. Kira-kira seperti inilah penggunaan dari jembatan Wheatstone dalam mengkonversi hambatan ketegangan di dalam suatu rangkaian. Terutama dipergunakan untuk sensor yang memang dia mendeteksi besaran fisik non-elektris menjadi besaran fisik elektris yang masih berupa hambatan. Oke, jadi sampai di sini. Di pelajaran yang berikutnya nanti itu kita akan mempelajari tentang diferensiator dan juga penguat instrumentasi.